Halo semua pejuang PTN 2023, khususnya pejuang SNBT, bagaimana perasaannya? Waduh, sudah semakin dekat nih ya pelaksanaan SNBT. Pastinya persiapannya juga sudah semakin matang nih ya. Nah, supaya persiapannya semakin matang dan tentunya memiliki peluang lolos SNBT yang lebih tinggi, jangan lupa pakai strategi ini ya. Strategi lolos SNBT 2023. Sebelum ke strateginya, kita ulas terlebih dahulu ya syarat dan juga ketentuan SNBT 2023 dari BP3 dan juga Kemdikbud. SNBT ini merupakan seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang proses seleksinya menggunakan tes yang bernama UTBK. UTBK ini merupakan singkatan dari ujian tulis berbasis komputer. Jadi kalian itu tesnya menggunakan komputer atau PC yang sudah disediakan oleh panitia. Pelaksanaan UTBK ini akan diselenggarakan dalam 2 gelombang di beberapa PTN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang mana untuk pemilihan tempat tesnya disarankan kalian memilih yang paling dekat dengan domisili kalian. Oke, itu sekilas tentang SNBT. Lanjut, kita bahas strategi lolos SNBT yang meliputi pengisian syarat administrasi, waktu sebaiknya mendaftar, pemilihan jurusan, pengurutan pilihan jurusan, pemilihan gelombang tes, dan juga sistem penilaian SNBT. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu strategi pengisian syarat administrasi. Untuk bisa mengikuti UTBK SNBT, kalian harus memenuhi semua syarat dan juga aturan yang telah ditetapkan oleh BP3. Di antaranya, jika kalian merupakan gap year, maka maksimal merupakan lulusan tahun 2021. Lulusan tahun 2020 sudah tidak bisa ikut lagi ya. Bagi gap year, kalian juga harus menyiapkan ijazah asli untuk dibawa pada saat pelaksanaan UTBK sebagai bukti. Sedangkan yang merupakan lulusan terbaru atau lulusan 2023, yang dapat mengikuti UTBK SNBT adalah siswa yang tidak lolos di SNBP 2023 ini. Jika kalian sudah lolos di SNBP, maka secara otomatis akan terbaca oleh sistem dan tidak akan bisa lolos di SNBT. Nah, bagi lulusan terbaru ini, silahkan mulai persiapkan surat keterangan kelas 12 atau jika ada SKHU, maka bisa dibawa pada saat pelaksanaan UTBK kelak. Pastikan segala berkas yang tercantum pada syarat mendaftar akun atau syarat UTBK diperhatikan ya, jangan sampai ada yang salah. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, peserta banyak yang didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat dan juga ketentuan yang berlaku, seperti misalnya foto yang tidak jelas, background foto maupun gaya fotonya salah. Jadi, pastikan foto kalian berlatar polos, jelas, ukurannya sesuai, dan juga wajah yang ada di foto tidak berbeda dengan wajah asli kalian. Jenis fotonya juga harus pas foto ya, tidak boleh selfie. Selain itu, pastikan juga saat hendak berangkat untuk tes, tidak ada berkas yang terlupakan. Usahakan H-1 tes, semua berkas yang harus dibawa sudah ada di tangan kalian ya. Seperti misalnya kartu peserta yang sudah di-print, ijazah untuk gap year, surat keterangan aktif kelas 12 untuk lulusan terbaru, KTP, maupun aplikasi Peduli Lindungi untuk scan QR yang menandakan bahwa kalian sudah divaksin. Lanjut, yang kedua, kapan sih waktu yang paling tepat untuk melakukan pendaftaran? Kalian tuh harus tahu ya bahwa pendaftar UTBK SNBT ini tidak sedikit loh, yaitu 1 Indonesia. Di sekolah kalian aja udah banyak kan yang mau ikut? Nah, ini 1 Indonesia. Yang mana di Indonesia ini banyak banget kan SMA atau SMK-nya, ditambah ini 3 angkatan bisa daftar pula. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan kalau nantinya pada saat waktu pendaftaran dibuka, websitenya akan error. Oleh karena itu jangan pernah berpikir untuk mendaftar di akhir waktu penutupan, karena biasanya H-2 penutupan itu servernya sudah sangat sulit untuk dibuka. Daftarlah di awal waktu sampai pertengahan waktu. Dan apabila kalian mengalami kendala website down atau error, silahkan coba di tengah malam dari jam 1 sampai dengan jam 4 dini hari. Semoga berhasil. Lanjut yang ketiga yaitu strategi pemilihan jurusan. Untuk SNBT 2023 ini, pemilihan jurusan diberikan kebebasan. Jadi seandainya kalian dari IPA tetapi ingin mengambil jurusan dari rumpun sosum, itu boleh. Begitu juga dengan yang IPS, kalian boleh mengambil jurusan yang masuk dalam rumpun saintek. Caranya, dengan memilih kelompok ujian bersangkutan pada saat pendaftaran UTBK SNBT. Namun, kebebasan ini sebaiknya dimanfaatkan secara bertanggung jawab ya. Jangan gegabah memilih jurusan dari lintas peminatan kalian. Pastikan kalian mampu untuk menjalaninya dan juga menguasai ilmu yang akan dipelajari. Karena kuliah itu bukan hal yang mudah. Jika hendak menentukan jurusan yang akan dipilih, pastikan kalian sudah mencari tahu background atau bagaimana sih karakteristik jurusan tersebut.
dan apa aja yang akan dipelajari. Jika kiranya kalian merasa terlalu sulit atau tidak cocok dengan kalian, maka jangan nekat untuk diambil ya. Nah, untuk memilih jurusan ini, kalian juga harus mempertimbangkan biayanya. Biaya yang meliputi biaya buku, biaya hidup, biaya kebutuhan tugas, seperti misalnya tugas print, biaya alat praktik, maupun biaya UKT setiap semesternya. Yang keempat yaitu strategi pengurutan pilihan jurusan. Jika kalian sudah menemukan jurusan-jurusan yang akan dipilih, maka silahkan cari tahu akreditasi dari jurusan yang terkait dan juga akreditasi kampusnya. Selain karena prioritas jurusan yang ditempatkan pada pilihan pertama, itu merupakan jurusan yang memiliki akreditasi unggul dan juga terbaik. Karena seleksinya itu akan dimulai dari jurusan yang pertama. Jika tidak lolos, barulah akan diseleksi pada jurusan yang ditempatkan pada pilihan kedua. Jadi, pastikan jurusan yang ada di urutan kedua itu tidak seketat jurusan yang ditempatkan pada pilihan pertama. Karena secara kualitas, jurusan dan juga PTN dengan akreditasi unggul akan banyak dijadikan pilihan oleh peserta. Dan kualitas pesertanya juga lebih beragam. Jadi, untuk di pilihan keduanya ini, kalian bisa mencari jurusan-jurusan yang tidak seketat peminatnya itu juga dari pilihan pertama. Tetapi meskipun demikian, kalian tidak boleh mengesampingkan unsur minat ya. Jurusan yang kalian pilih harus tetap merupakan jurusan pilihan kalian. Pastikan juga tidak ada tekanan dari pihak manapun, sehingga nantinya kalian benar-benar menikmatinya dan juga bisa berkembang. Tapi bagaimana kalau misalkan jurusan dan juga PTN di pilihan 1-2 itu memiliki akreditasi yang sama? Bagaimana mengurutkannya? Nah, misalkan kalau kayak gini, kalian bisa mempertimbangkannya mana yang paling kalian inginkan untuk diterima, alias kembali lagi ke prioritas diri kalian. Selain itu, pertimbangan seperti jarak dari domisili juga bisa dijadikan pertimbangan. Yang kelima yaitu strategi pemilihan gelombang tes. Bener gak sih kak? Katanya kalau melakukan pendaftaran di awal-awal, akan dapat tes di awal juga. Terus kalau misalkan tes di awal itu rugi, soalnya nggak dapat bocoran tipe soal. Nah, kalian pernah dengar nggak sih ada yang bilang gitu? Atau baru kali ini? Daftar di awal waktu pembukaan belum tentu juga akan mendapatkan jadwal di awal, karena tergantung tempat tesnya. Kalau misalkan tesnya banyak yang daftar dan juga pada cepet-cepet, ya nanti urutannya akan disesuaikan. Bahkan yang sangat dikhawatirkan adalah saat kalian tuh santai-santai. Akhirnya malah nggak dapat lokasi ujian yang terdekat dengan domisili kalian, karena kursinya sudah penuh. Jadi harus milih ke lokasi lain yang bahkan beda pulau. Itu kan sayang banget ya. Makanya kalau saran aku, kalian daftarnya itu kalau misalkan kalian tuh udah benar-benar siap, baik secara mentalnya maupun berkas-berkasnya. Jadi kalau misalkan berkas yang akan diunggah itu belum siap semua, tambah lama dia proses pendaftarannya. Terus idealnya hari apa sih kak? Nah kalau menurut aku ya, pengalaman aku pribadi, ini pendapat pribadi aku ya, idealnya itu sekitar hari ke-7. Jadi nanti nggak dapat awal-awal banget. Karena dulu aku sendiri ya, itu tes di hari pertama dan juga sesi pertama. Sensasi mentalnya itu agak terguncang ya. Tapi semoga kalian nggak. Untuk yang dapat gelombang 1 dan juga 2 itu nggak ada bedanya. Nggak ada bocoran soal. Karena soal setiap sesinya itu juga akan berbeda ya. Toh dari sekarang juga tipe soalnya itu sudah di-spill kan di IG-nya SNPM BPP3. Nah kalau dulu aku tuh nggak ada kayak gitu, nggak ada pembahasan soal dari LTMPT. Makanya yang dapat hari pertama itu agak terguncang ya. Tapi insya Allah kalau sekarang itu udah enggak. Yang penting kalian tuh udah paham materinya dan juga sering latihan soal. Gelombang 1-2 tidak ada bedanya, hanya aja beda di waktu aja. Dan perbedaan waktu tes itu juga tidak akan berpengaruh pada skor akhir yang akan kalian dapatkan. Yang bisa membedakan skor adalah banyaknya soal yang mampu kalian jawab dengan benar. So, nggak usah khawatir tentang bocoran soal. Oke, yang keenam yaitu tentang sistem penilaian SNBT. Kalau masalah sistem penilaian UTBK SNBT, biasanya skor itu akan keluar setelah pengumuman SNBT. Biasanya itu berselang 2 hari setelah pengumuman, skornya itu sudah ada di website dan dapat diunduh. Selain itu, penilaian UTBK SNBT juga tidak bersifat salah mendapatkan poin minus ya. Jadi sebaiknya semua soal itu dikerjakan, jangan sampai ada yang kosong. Berlatihlah manajemen waktu pengerjaan UTBK dari sekarang supaya kalian terbiasa melakukannya. Masih ada yang bingung nggak? Kalau misalkan masih ada yang bingung terkait informasi yang aku jelasin tadi, bisa langsung ditanyakan ke kolom komen atau DM ke IG aku ya. Selain itu, aku juga mohon koreksinya, barangkali informasi yang aku sampaikan tadi terdapat kesalahan.
Oke, itu saja yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Tadi berarti ada 6 strategi ya. Jangan lupa untuk dipersiapkan ya. Sukses buat kalian. Semoga lolos SNBT tahun 2023. Amin.